bahwa orang beriman tidak boleh menjadi orang yang egois. Kesolehannya hanya untuk pribadinya saja. Tetapi orang beriman, dia harus memanifestasikan keimanannya lewat kerja keras yang baik, lewat amal yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada waktu sebelumnya saya pernah membicarakan mengenai dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Berbicara mengenai nikmat kesempatan inilah yang akan kami garis bawahi lewat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3, dan saya yakin kita semua sudah menghafalnya. Mari sama-sama kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Asr ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari setiap era ke zaman berikutnya, bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, seluruh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pun rugi kecuali ia beramal soleh karena keimanannya. Tetapi juga kemudian orang yang beramal soleh masih juga dikatakan rugi kecuali kesolehannya bermanfaat untuk orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa betapa memanfaatkan waktu adalah merupakan satu manifestasi daripada syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita dijadikan sebagai hamba Allah yang beriman adalah bukan pilihan kita, tetapi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita memanifestasikan keimanan itu dalam bentuk amal soleh. Tetapi ingat bahwa orang beriman tidak boleh menjadi orang yang egois. Kesolehannya hanya untuk pribadinya saja. Tetapi orang beriman, dia harus memanifestasikan keimanannya lewat kerja keras yang baik, lewat amal yang soleh, tetapi kesolehannya juga harus manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Karena di akhir ayat ketiga surah Al-Asr ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Artinya apa? Kalimat watawasaw di sini bahwa kita saling menasehati, tidak hanya memberi nasihat, tidak hanya menerima nasihat, tetapi saling menasehati, saling memberi perhatian, saling membantu, saling menolong, saling memberikan manfaat. Jikalau kita memiliki kelebihan harta, maka amalkan harta kita dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridha.
manfaatkan harta untuk orang lain. Berikan harta kita untuk mereka yang membutuhkan, kaum mustad'afin, para fuqara wal masakin, anak-anak yatim. Atau kalaupun kita tidak mampu memberikan secara maksimal, minimal kita dapat memberikan kepada mereka sedikit rasa bahagia dan gembira melalui harta kita. Dan yang lebih penting lagi, saya pikir daripada itu adalah kita memberikan modal usaha untuk membangun ekonomi agar orang tersebut tidak bergantung kepada orang lain. Kalau kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka distribusikan ilmu kita kepada mereka yang membutuhkan. Apapun yang bisa kita lakukan dari ilmu yang kita miliki, jikalau itu manfaat untuk orang lain, maka berikanlah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam kepada orang-orang yang berilmu tetapi ia menyembunyikan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman di azab nanti di akhirat dengan cambuk, dengan rajam dari rantai yang sangat panas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita tidak memiliki harta, jikalau kita tidak memiliki ilmu, kita masih memiliki tenaga, maka distribusikan tenaga kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sedikit dari tenaga yang kita berikan kepada mereka, jikalau itu manfaat, maka fadilahnya luar biasa. Jikalaupun tenaga kita tidak bisa memberikan bantuan, memberikan manfaat kepada orang lain, maka doalah, berdoalah kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimat, untuk kebaikan orang-orang yang kita cintai, untuk kebaikan orang-orang yang dekat dengan kita, untuk kebaikan saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, guru-guru kita semua. Kita doakan mereka. Minimal itu saja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan waktu. Karena sesungguhnya setiap waktu yang kita lewati kita dalam keadaan rugi. Tetapi ingat bahwasanya kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang beriman. Maka manifestasikan keimanan kita dalam wujud amal soleh, dengan catatan setiap kesolehan yang kita lakukan harus juga bermanfaat untuk orang lain. Demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.